Namun, jika masalah ini bocor terlebih dahulu ketika saatnya tiba, kalau orang lain mengekspos identitasmu sebagai pelayan, saya khawatir orang tua saya tidak akan setuju dengan kami berdua, dan Anda juga akan menghadapi tekanan besar. Jadi, sebelum Tuan Muda Fei kembali dengan selamat, masalah ini harus dirahasiakan, dan tidak boleh diketahui oleh siapapun selain kamu dan aku, mengerti? Pembantu itu, pada titik ini, telah lama lumpuh oleh rangkaian kata-kata berbunga-bunga Jessie. Mendengar Jessie mengatakan bahwa dia juga akan mengemas latar belakang identitas baru untuknya, ini langsung menusuk tempat sensitif di hatinya yang selalu rendah hati dan rapuh. Ini membuat hatinya hanya berterima kasih padanya, merasa bahwa orang ini adalah bidadari yang akan membawanya keluar dari jurang ke dalam surga. Jadi, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang apa yang dikatakan Jessie. Dengan rasa terima kasih, dia setuju untuk melakukannya. Sekarang Jessie untuk sementara lega. Dia tahu bahwa dia berada dalam posisi yang canggung, dan tinggal di keluarga Fei hanya sementara aman, tapi itu masih krisis, jadi dia harus bersiap terlebih dahulu. Jadi, dia melingkarkan tangannya di sekitar pelayan dan terus memaksanya. Satu hal lagi Etna, jika kamu mendengar namaku disebutkan di keluarga Fei, kamu harus memberitahuku dulu, dan nanti kamu tinggalkan nomor ponselku. Pembantu itu telah sepenuhnya dicuci otak olehnya pada saat ini. Tanpa ragu, dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Tuan Muda Jessie, saya pasti akan mengawasinya dengan baik." Bagus. Jessie mengangguk, bertukar nomor ponsel dengan pembantu, kemudian diinstruksikan, "Kalau begitu cepatlah dan lihat apakah kamu bisa menemukan sesuatu." Pelayan itu berkata dengan malu-malu, "Tuan Muda Jessie, orang baru saja menyerahkan giliran kerja mereka, tidak ada yang terjadi saat ini, atau bagaimana kalau aku tinggal bersamamu sebentar, oke?" Jessie seperti manusia dan bisa melihat apa yang dimaksud pelayan ini. Namun, sekarang bagaimana dia masih memiliki hati yang santai untuk memikirkan urusan pria dan wanita itu. Jadi dia menekan ketidaksabarannya dan berkata, "Ini mendesak, mari kita turun ke bisnis dulu, kalau ada yang salah dengan ini, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul." Begitu pelayan mendengar ini, hatinya bergetar dan dia mengangguk, "Oke, Tuan Muda Jessie, kalau begitu saya akan pergi ke sana dan melihat apakah ada yang bisa saya bantu." Jessie mengangguk puas dan berkata, "Cepat pergi. Jangan lupa beritahu aku dulu ketika kamu punya berita." "Oke," pelayan itu berjanji. Baru kemudian dia meninggalkan kamar Jessie dengan enggan. Setelah dia pergi, Jessie mengutuk wanita ini karena tidak memiliki kesadaran diri, dan pada saat yang sama, dia merasakan sakit untuk jam tangan Richard Mille edisi terbatasnya. Jangan lihat keluarga Martinez sudah bernilai ratusan miliar. Untuk mendapatkan uang ini, dia tidak tahu berapa banyak wanita muda yang harus dia bunuh. Jadi, bagaimana dia bisa rela menyia-nyiakan arloji beberapa juta dolar untuk wanita seperti itu? Namun, dia dengan cepat memikirkan sebuah ide. Mau tidak mau dia berpikir, jika masalah ini bisa berlalu dengan damai, maka sebelum aku meninggalkan keluarga Fei, aku hanya akan menipunya, membiarkan orang membawanya pergi, setelah mengambil kembali jam tangan itu kemudian menjualnya, dengan kecantikannya, meskipun tidak bagus untuk dilelang. Tapi bisa menjualnya seharga 100.000 dolar dengan sangat mudah kepada geng-geng rendahan yang bisa mendapatkan uang ini kembali. Memikirkan hal ini, hatinya akhirnya merasa jauh lebih baik. Sekarang dia berpikir, arloji ini tidak akan pergi. Pada saat yang sama, beberapa video tiba-tiba terbakar di internet. Berbeda dari yang sebelumnya, video-video ini menangkap tindak lanjut Adam berciuman dengan seorang pelacur dengan penuh semangat. Ketika orang-orang melihatnya mendapatkan 2 telinga manusia dari tangan pelacur itu, semua orang mengira mereka dibutakan.
Dan ketika mereka melihat Adam memegang kedua telinga manusia, menangis dan memanggil nama putranya Zakari dengan pelan, semua orang tercengang dan tercengang. Saat itu, sejumlah kekuatan tersembunyi dalam komentar mulai memandu opini publik. Mereka mengambil identitas orang-orang yang tahu, memberitahu semua netizen bahwa Adam tidak benar-benar mencari wanita di jalan, tetapi alasan sebenarnya adalah putra kesayangannya Zakari diculik. Para bandit dengan brutal memotong kedua telinga putranya dan memberikannya kepada pelacur ini. Dan hubungan asmara Adam dengan pelacur itu hanyalah lelucon para bandit. Adapun Adam, dia tidak hanya harus menanggung rasa sakit putranya diculik dan disakiti, tetapi bahkan harus menanggung netizen yang tidak dikenal yang gila seperti kekerasan internet. Pada saat ini, orang-orang menyadari, ternyata mereka telah sepenuhnya salah memahami Adam sebelumnya. Sebelumnya, video dia memaki PSK di jalan membuat indera yang tak terhitung jumlahnya sangat jijik dengannya, dan internet bersih dari tuduhan dan pelecehan terhadapnya. Tapi sekarang, semua orang menyadarinya. Ternyata Adam adalah ayah hebat yang pantas dihormati dan dikagumi semua orang. Setiap orang yang telah memarahinya merasakan penyesalan dan rasa bersalah yang tak tertandingi di hati mereka atas ucapan mereka sebelumnya. Dalam sekejap, banyak orang mulai mendukung solidaritas dengan Adam, dan bahkan banyak orang di kolom komentar meminta maaf atas pernyataan salah mereka sebelumnya. Nada suara dan sikapnya sangat tulus. Krisis opini publik keluarga Faye sebelumnya langsung diselesaikan, tidak hanya menghilangkan semua dampak negatifnya, bahkan memungkinkan keluarga Faye untuk mendapatkan banyak dukungan orang. Melihat permintaan maaf, simpati, dan pujian yang luar biasa di internet, suasana hati Adam langsung menjadi jauh lebih baik dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Darwin dengan penuh kegembiraan, "Ayah, solusimu benar-benar luar biasa. Itu hanya menyelamatkan hari dan melawan." Pada akhirnya, Darwin melihat bahwa situasinya sepenuhnya dikendalikan oleh dirinya sendiri dengan mudah. Akhirnya lega pada saat yang sama, tetapi juga tidak bisa tidak merasa puas. Dia membelai janggutnya dan berbicara, "Sekarang kita memiliki dua hal terpenting di tangan. Salah satunya adalah untuk mengetahui identitas sebenarnya dari ninja Jepang sesegera mungkin. Yang lainnya adalah untuk menyerang saat setrika masih panas. Maksimalkan peran media, wawancara harus diwawancarai, tidak mungkin mengadakan konferensi pers." Kakak kedua Nelson buru-buru berkata, "Kakak, orang-orang yang akan dikirim ke Jepang sudah siap, dan akan segera bergegas ke bandara, dan akan tiba di Jepang dalam 13 jam. Dawson mengerutkan kening dan memukul bibirnya. Kecepatannya masih terlalu lambat. Tidak mungkin, Nelson berkata tanpa daya. Kami mulai terlambat dan tidak mengambil Concorde saat tersedia. Saat ini tidak ada pesawat supersonik yang tersedia di pasaran. Darwin membuka mulutnya dan berkata, "Cari tahu keluarga mana yang membelinya saat itu, dan temukan cara untuk membelinya kembali terlepas dari biayanya. Itu pasti akan digunakan di masa depan." "Baik." Nelson mengangguk dan berkata, "Saya akan meminta seseorang menyelidiki Concorde yang terdaftar di seluruh dunia hari ini dan mencoba membelinya." Pada saat ini, kepala pelayan keluarga Faye masuk dan berkata kepada Darwin, "Tuan, CEO CNN dan New York Times menelepon dan ingin melakukan wawancara dengan tuan termuda. Aku tidak tahu apakah itu nyaman untukmu. Bagaimana menurutmu?" "Hal baik," Darwin berkata tanpa berpikir. "Biarkan mereka datang. Hanya saja Adam juga bisa mengirim pesan ke para penculik di depan media, bahwa keluarga Faye siap mengambil $2 miliar untuk tebusan. Begitu mereka mempertimbangkannya, mereka akan menghubungi Anda." Adam buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke ayah, aku tahu." Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.